Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Huda dengan NIM 1901062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan bahan untuk sintesis senyawa kalkon. Adapun video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif. Pertama-tama kita perlu menentukan senyawa apa yang akan kita sintesis. Senyawa ini disebut sebagai senyawa target. Setelah itu kita lakukan analisis retrosintesis untuk menentukan starting material atau bahan awal yang akan kita gunakan. Perhitungan bahan dan sintesis senyawa kalkon dapat dilakukan setelahnya. Senyawa kalkon yang akan kita sintesis ialah senyawa 4 aksen aminokalkon. Analisis retrosintesis akan kita lakukan pada senyawa ini. Nah, analisis retrosintesis ini bisa juga kita sebut dengan pendekatan diskoneksi. Merupakan suatu metode pendekatan yang dapat digunakan untuk merancang ataupun merekayasa reaksi sintesis suatu senyawa organik. Pendekatan ini dimulai dari memecah molekul yang akan disintesis dengan seri diskoneksi ke bahan-bahan awal yang mungkin. Setelah diperoleh bahan awal, maka dapat dilakukan modifikasi pada gugus fungsinya untuk mendapatkan senyawa analog dengan berbagai aktivitas. Senyawa 4 aksen aminokalkon kita lakukan IGF terlebih dahulu. IGF ini merupakan singkatan dari interkonversi gugus fungsional, yang merupakan proses mengubah gugus fungsional satu menjadi gugus fungsional yang lain. Setelah itu kita lakukan diskoneksi ikatan 1,3. Nah, akan dihasilkan sinton positif dan sinton negatif. Sinton positif dan sinton negatif ini akan diarahkan ke senyawa awal yang sesuai ataupun senyawa yang lazim digunakan. Nah, pada senyawa 4 aksen aminokalkon, untuk sinton positifnya ini diarahkan menjadi aldehid, yaitu benzaldehida, sedangkan untuk sinton negatifnya itu diarahkan menjadi 4 aminoasetofenon. Berdasarkan analisis retrosintesis ini dapat disimpulkan bahwa senyawa 4 aksen aminokalkon dapat dibuat dengan bahan awal benzaldehida dan 4 aminoasetofenon. Selanjutnya ialah perhitungan bahan untuk sintesis senyawa 4 aksen aminokalkon. Senyawa kalkon yang akan kita sintesis sebanyak 2 milimol. Maka dapat kita asumsikan bahwa senyawa awal ataupun bahan yang akan kita gunakan juga sebanyak 2 milimol. Untuk mengetahui berapa massa yang dibutuhkan, kita akan menggunakan rumus mol, yaitu N sama dengan massa dibagi MR atau massa molekul relatif. Pertama, kita perlu menghitung MR dari 4 aminoasetofenon dan benzaldehid. MR merupakan hasil penjumlahan massa atom relatif atau AR dari unsur-unsur pembentuk senyawa. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui rumus kimia dan AR dari senyawa tersebut. Untuk senyawa 4 aminoasetofenon itu memiliki rumus kimia C8H9NO. Diketahui bahwa ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, N sama dengan 14, dan O sama dengan 16. Maka MR dari 4 aminoasetofenon dapat kita hitung menjadi 12 dikali 8 ditambah 1 dikali 9 ditambah 1 dikali 14 ditambah 1 dikali 16. Didapatkan hasil bahwa MR 4 aminoasetofenon ialah 135. Sedangkan untuk senyawa benzaldehid itu rumus kimianya ialah C7H6O. Dengan perhitungan yang sama kita dapat menghitung MR benzaldehid menjadi 12 dikali 7 ditambah 1 dikali 6 ditambah 1 dikali 16. Didapatkan hasil bahwa MR benzaldehid ialah 106 gram per mol. Nah, selain melalui perhitungan manual, kita dapat mengetahui MR suatu senyawa melalui aplikasi ChemDraw untuk hasil yang lebih akurat. Massa 4 aminoasetofenon yang dibutuhkan dapat dihitung dengan rumus mol tadi. Jadi massa sama dengan mol dikali MR. Diketahui bahwa mol 4 aminoasetofenon ialah 2 milimol. Kita konversi menjadi 0,002 mol. Kemudian kita kali dengan
mR-nya tadi yaitu 135 gram per mol. Diperoleh hasil yaitu 0,27 gram. Sedangkan untuk massa benzaldehid itu dapat kita hitung jadi 0,02 mol dikali dengan mR benzaldehid yaitu 106 gram per mol. Didapatkan bahwa massa benzaldehid ialah 0,212 gram. Selain starting material atau bahan awal, juga digunakan pelarut, katalis, dan penetral dalam sintesis senyawa kalkon. Pelarut yang digunakan ialah etanol absolut. Sedangkan untuk katalis yang digunakan pada sintesis ini ialah NaOH 40% yang merupakan katalis basa. Katalis sendiri merupakan zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia tanpa ikut terpakai dalam proses tersebut. Perhitungan NaOH 40% dilakukan dengan rumus persen berat bervolume. Rumusnya ialah persen sama dengan massa dibagi volume. Jika diketahui persen NaOH sebesar 40% dan volume larutan yang ingin dibuat sebanyak 100 ml, dapat kita peroleh hasil bahwa massa yang dibutuhkan ialah 40 gram. Penetral yang digunakan ialah larutan HCl6N. Larutan dapat dikatakan netral jika menunjukkan pH 6-7 pada kertas indikator universal. Adapun perhitungannya dilakukan dengan rumus pengenceran yaitu volume 1 dikali konsentrasi 1 sama dengan volume 2 dikali konsentrasi 2 atau V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2. Diketahui bahwa konsentrasi dari HCl pekat ialah 12N, sedangkan konsentrasi larutan HCl yang ingin dibuat ialah 6N dengan volume 50 ml. Sehingga dapat dihitung volume HCl pekat yang harus dipipet ialah V1 dikali 12N sama dengan 50 ml dikali 6N. V1 sama dengan 300 ml dibagi 12 sama dengan 25 ml. Jadi didapatkan volume HCl pekat yang dipipet ialah 25 ml. Perlu diingat untuk pengerjaan pengenceran ini harus dilakukan di lemari asam dan menggunakan APD lengkap berupa masker, handscoon tebal yang disediakan di lemari asam, jas lab, juga sepatu yang tertutup. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.